Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum jami'an pada adik-adik santri kelas 8 MKW Putra yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini dengan izin Allah taala kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan KPM online kita khususnya di mata pelajaran An-Nahwu. Thayyib. Insyaallah di hari ini hari Selasa ya, materi kita terkait dengan contoh penerapan isim terhadap bentuk-bentuk i'rab. Terkait dengan bab i'rab, pertemuan-pertemuan sebelumnya sudah kita pelajari bersama, sudah kita bahas detailnya, kaidahnya dan contohnya dalam kalimat ya. Baik itu yang isim mabni ataupun yang isim mu'rab. Ya, itu sudah kita bahas secara detail. Baik, kita langsung masuk ke halaman 55. Silahkan nanti kalian keluarkan kitabnya dan disimak materi yang akan Ustadz sampaikan. Seperti biasa, karena ini i'rab ya, maka tolong dipahami dengan baik dan betul. Dalam bahasa Jawa itu apa? Ilmu niteni ya, mengacu, harus paham tandanya ya. Sehingga kalau ada orang Arab mengatakan suatu isim misalnya ustadzun, ustadzan, ustadzin, kita bisa mengerti kapan harus mengucapkan ustadzun, kapan harus mengucapkan ustadzan, kapan harus mengucapkan ustadzin. Dan alasannya apa? Nah, itu termasuk dari apa? Kata pengantar terkait manfaat kita, faidah kita mengetahui atau mempelajari i'rab ini di ilmu nahwu. Di sini ada semacam kolom ya. Bagian atas ada namanya pembagian i'rab, ada marfu', ada mansub, ada majrur. Marfu' itu biasanya terkait dengan dhammah atau dhammah tanwin. Kalau dia bentuknya harokat ya atau sakal. Tapi nanti kalau selain harokat yang bentuknya itu huruf, bisa alif nun atau wawu nun. Kemudian mansub ini terkait dengan identik dengan fathah atau fathah tanwin ya sebagai harokatnya. Tapi kalau bentuk i'rabnya itu huruf, biasanya itu ya nun atau kasroh, tergantung dia kedudukannya sebagai apa atau isimnya itu apa. Kalau majrur, i'rabnya itu biasanya yang menjadi acuan itu kasroh atau kasroh tanwin. Dan untuk huruf itu sama, ya nun biasanya. Ya, berarti kita di sini juga harus paham dulu bentuk-bentuk i'rabnya itu. Marfu tandanya apa, mansub tandanya apa, majrur tandanya apa. Kemudian diterapkan ke isim yang pernah kita pelajari bersama. Itu isim mufrad, isim mutsanna, isim jamak sesuai dengan pembagiannya. Mufrad mudzakkar, mufrad muannas, mutsanna mudzakkar, mutsanna muannas, jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim dan jamak taksir. Ya. Walaupun agak detail ya, pembagiannya banyak, tapi kalau kalian adik-adik sekalian sudah mengerti kaidahnya yang kita pelajari sebelumnya itu di bab-bab yang lalu, insya Allah akan paham ya. Karena kita sudah mengetahui apa kuncinya. Tapi kalau belum paham nanti kesulitan. Maka tolong yang belum paham silahkan ditanyakan yang mana yang belum. Nanti kita ulang. Atau kalau malu silahkan japri ke Ustadz. Dengan syarat apa? Ngikutin setiap hari, menyimak, ngikutin dengan baik, bertanya, ada tugas dikerjakan, itu insya Allah bisa. Tapi kalau sama sekali tidak pernah mengikuti, tidak pernah mengerjakan tugas dan yang lain, yang nanti kesulitan. Ketika mau ujian, mendadak, jadi bingung karena tidak paham. Itu hanya sekedar absensi saja. Baik, kita mulai dari yang pertama, isim mufrad mudzakkar. Di sini tolong digarisbawahi kata rojulunnya. Rojulun, seorang laki-laki. Yang pertama, marfu. Ja'a rojulun. Rojulun di sini sebagai marfu kedudukannya. Tandanya apa? Dhammah tanwin. Kemudian yang tengah, ra'aitu rojulan. Kedudukannya sebagai mansub. Tandanya apa? Fathah tanwin, lan. Kemudian kalimat berikutnya marortu birojulin. Kata rojulin di sini i'rabnya majrur, tandanya apa? Kasroh tanwin. Ya. Yang pertama itu marfu, ja'a rojulun.
yang kedua itu mansub ra'aitu rajulan, dan yang ketiga itu majrur marartu bi rajulin. Rajulun, rajulan, rajulin, mufrad mudzakkar, satu orang laki-laki. Ja'a rajulun, telah datang seorang laki-laki. Ra'aitu rajulan, saya melihat seorang laki-laki. Marartu bi rajulin, saya telah berpapasan atau melewati seorang laki-laki. Nomor 2, al-mufrad mu'annas. Ya. Isim al-mufrad al-mu'annas. Tolong digarisbawahi kata atau isim yang tolibah. Baik itu tolibatun, tolibatan, tolibatin. Intinya yang tolibah. Ya. Kalau kita sudah paham kuncinya, tolibah insya Allah nanti mau dibikin marfu, dibikin mansub, atau dibuat majrur, paham. Ya. Baik, karena ini dia seorang perempuan, maka harus ada tandanya, taknisnya ya. Ja'at tolibatun, telah datang seorang perempuan. Di sini tolibah sebagai marfu', tandanya apa? Dhammah tanwin. Tolibatun tun. Kemudian kalimat kedua, ra'aitu tolibatan. Kedudukan i'rabnya mansub, tandanya apa? Ini fathah tanwin. Di mana? Tolibatan tan. Saya telah melihat seorang santri atau seorang siswa perempuan. Kalimat ketiga, marartu bi tolibatin. Kedudukan i'rab kata tolibah di kalimat ketiga ini sebagai majrur. Tandanya apa? Kasroh tanwin. Tolibatin. Tinnya itu sebagai majrur. Kemudian yang ketiga, isim al-musanna al-mudzakkar. Kalau tadi mufrad menunjukkan satu orang, sekarang musanna menunjukkan dua orang. Tapi nanti dibedakan ya antara laki-laki dengan perempuan. Dan ingat, dalam bahasa Arab senantiasa dibedakan sampai hari kiamat laki-laki perempuan jumlahnya. Baik itu satu orang, dua orang, ataupun tiga orang, ataupun lebih. Ya. Itu kata kuncinya. Kalau orangnya sudah berbeda, kata kerjanya pun kadang-kadang juga berbeda. Contohnya ini, yang laki-laki ja'a rajulun, yang perempuan ada tambahan taknisnya ja'at tolibatun. Kita kembali ke al-musanna al-mudzakkar. Contoh, kalimat pertama ja'a rajulani. Dua orang laki-laki itu telah datang, atau telah datang dua orang laki-laki. Di sini yang menjadi pokok pembicaraan digarisbawahi kata-kata rajulani. I'rabnya apa rajulani? Marfu'. Tandanya apa? Tandanya adalah alif nun. Alif nun. Nanti silahkan untuk membuktikan, kalian buka kembali ya di materi sebelumnya. Di sini sudah ada ya. Ini musanna ini. Kalian bisa mempelajari lagi ya. Dan materi-materi sebelumnya, kalau kalian insya Allah tidak ada keberatan, sangat baik untuk dimurojaah. Dan kalau belum paham ditanyakan, itu nanti sangat membantu. Baik, kita kembali. Berarti yang marfu yaitu kata rajula. Tandanya apa? Alif nun. Kemudian kalimat kedua, ra'aitu rajulaini. Saya telah melihat dua orang laki-laki. Garis bawahi kata rajulaini. Apa kedudukan i'rabnya kata rajulaini? Sebagai mansub. Tandanya apa? Ya nun. Berarti dia terkait huruf. Kalau tadi rajulun, rajulan, rajulin. Tolibatun, tolibatan, tolibatin. I'rabnya tandanya harokat. Syakal. An, in. Tapi kalau yang ini karena musanna tandanya apa? Huruf. Tadi yang ja'a rajulani marfu alif nun. Ra'aitu rajulaini mansub ya nun. Kemudian kalimat ketiga marartu bi rajulaini. Garis bawahi kata rajulaini. Kedudukan i'rabnya sebagai majrur, tandanya ya nun. Berarti apa? Huruf. Sekarang kita berganti ke musanna muannas. Al-musanna al-muannas isim. Contoh kalimat pertama ja'at tolibatani. Garis bawahi kata tolibatani. Apa kedudukan i'rabnya? Sebagai marfu. Tandanya apa? Alif nun. Di mana? Tolibatani ani. Alif
nun. Kemudian kalimat kedua, ra'aitu talibataini. Saya telah melihat 2 orang santri perempuan, 2 orang murid perempuan. Apa kedudukan i'rab talibaini? Garis bawahi dulu, yaitu sebagai mansub. Tandanya apa? Ya nun. Di mana? Talibataini aini itu. Ya sukun dan nun kasroh. Kemudian kalimat ketiga, marartu bi talibataini. Garis bawahi kata talibataini. Apa kedudukan kata talibataini dalam kalimat ketiga ini? Sebagai majrur. Tandanya apa? Ya nun. Apa itu? Ya sukun dan nun kasroh. Berarti dia tandanya huruf alif nun, ya nun, ya nun. Sekarang kita ke jama'. Jama'u al-mudzakkari salim. Ada 3 contoh kalimat. Kalimat pertama, ja'a muslimuna. Garis bawahi kata muslimun. Pertanyaan, apa kedudukan kata muslimun? Dia marfu'. Tandanya apa? Wawu nun. Di mana? Muslimuna una. Wawu sukun dan nun. Nah, artinya telah datang kaum muslimin, orang-orang muslim itu misalnya. Kemudian yang kedua, kalimat kedua, ra'aitu muslimaini. Aku telah melihat kaum muslimin, orang-orang muslim. Kedudukan kata muslimin, garis bawahi dulu, di i'rab sebagai apa? Dia mansub. Tandanya apa? Ya nun. Di mana? Muslimaini aini. Ya sukun dan nun fathah. Kalimat ketiga, marartu bimuslimina. Bimuslimina. Ya, marartu bimuslimina. Aku telah berpapasan atau melewati kaum muslimin. Bimuslimin, muslimin di garis bawahi. Apa kedudukan i'rab dari kata muslimin? Majrur. Tandanya apa? Muslimina ina. Ya sukun dan nun dengan fathah. Kemudian yang jamak muannas salim, ini yang perempuan ya, karena muannas mirip. Cuma beda karena ciri khasnya, yaitu karena menunjukkan perempuan. Dan karena perempuan, kata kerjanya juga harus menunjukkan ciri perempuan. Seperti tolibatun tadi, ada taknisnya. Ja'at muslimatun. Telah datang kaum muslimat, orang-orang muslim perempuan itu. Garis bawahi muslimatun. Apa i'rabnya? Marfu'. Tandanya apa? Alif ta dhammah tanwin. Atun. Muslimatun. Kemudian kalimat kedua, ra'aitu muslimatin. Aku telah melihat kaum muslimin perempuan. Aku telah melihat kaum muslimat itu, ya. Perempuan-perempuan yang beragama muslim itu. Apa kedudukan kata muslimat? Setelah digaris bawahi sebagai mansub. Tandanya apa? Muslimatin. Atin. Di mana? Alif ta. Ta-nya dibaca kasroh tanwin. Kalimat ketiga, marartu bi muslimatin. Muslimatin garis bawahi, kedudukannya sebagai majrur, tandanya alif ta, ya. Kemudian yang terakhir, jam'u taksir, jamak taksir, yang bisa dibilang tidak memiliki aturan yang baku. Tapi nanti kalau kalian sudah belajar kedudukan yang lebih tinggi lagi akan paham. Sama-sama memiliki apa? Wazan, ya. Wazan jamak taksir yang sudah ditentukan oleh ulama-ulama yang ahli dalam bahasa Arab. Tapi secara umum yang tidak memiliki apa? Aturan baku terkait pengertian jamak taksir ini. Caranya tahu bagaimana? Sering membaca kamus, sering membaca kitab kuning misalnya. Nanti insya Allah pelan-pelan akan paham. Contoh penerapannya, kalimat pertama, ja'a auladun. Ingat aulad, jamak taksir dari kata walad. Artinya anak-anak, anak laki-laki yang banyak jumlahnya, aulad. Telah datang anak laki-laki, atau anak laki-laki itu telah datang. Banyak jumlahnya, ya, lebih dari 2, minimal 3. Apa kedudukan aulad dalam i'rab? Marfu'. Tandanya apa? Dhammah tanwin. Di mana? Auladun dun. Nah, kalimat kedua, ra'aitu auladan. Aku telah melihat anak laki-laki itu, atau aku telah melihat mereka, anak laki-laki itu. Garis bawahi kata aulad, kedudukan i'rabnya apa? Mansub. Tandanya apa? Dan.
Ini sebetulnya kurang alif ya. Auladan ditambahi alif dalam ilmu imla atau kitabah. Kalimat terakhir, marartu bi auladin. Aku telah berpapasan dengan mereka anak laki-laki. Aku telah melewati mereka anak laki-laki. I'rabnya apa? Majrur. Di mana? Auladin. Tandanya apa? Auladin din kasroh tanwin. Yaitu tadi pembahasan dari Ustadz ya terkait dengan penerapan isim terhadap bentuk-bentuk i'rab. Jadi minimal kalian harus paham dulu isim mufrad, isim mutsanna, isim jamak mudzakkar salim, isim muannas salim dan jamak taksir. Kemudian i'rabnya marfu yang mana, mansub yang mana, majrur yang mana, kemudian tandanya apa? Apakah dhammah tanwin dengan sakal harokat ataukah dengan huruf alif nun, ya nun, wawu nun. Nah, seperti itu. Catatan. Pada pembahasan sebelumnya telah disebutkan bahwa bentuk isim musanna bisa diakhiri dengan alif nun kasroh dan ya nun kasroh. Pada jamak mudzakkar bisa diakhiri dengan wawu nun dan ya nun fathah. Dan pada jamak muannas bisa diakhiri dengan dhammah atau kasroh, dhammah tanwin atau kasroh tanwin. Maka perbedaan tersebut bisa diketahui dengan mengetahui kapan suatu isim sebagai marfu, sebagai mansub atau majrur. Ini persis plek sebagaimana yang Ustadz sampaikan di awal mukadimah tadi. Kalau kita sudah paham ilmu i'rab, mengetahui kuncinya, mengetahui kaidahnya, kita bisa tahu. Terlebih saat kita membaca Al-Quran atau hadis. Kapan ini kata dibaca marfu, tandanya dhammah tanwin misalnya, atau kapan dibaca mansub, atau kapan dibaca majrur. Tentunya dengan bertahap, tidak langsung ya. Perlu pengulangan terus-menerus dan latihan. Baik, seperti itu. Mungkin untuk pelajaran nahwu nanti sampai sini ya, halaman 55 kalian pelajari ya. Jadi tidak semua itu dihafalkan, tidak dibaca tidak, tapi apa dipahami inti-intinya. Pengertian, kaidah, contohnya ya, seperti itu. Apa itu isim mufrad, apa itu isim musanna, apa itu jamak mudzakkar salim, contoh kalimatnya apa itu i'rab. Nah, seperti itu minimal kalian harus paham, mempunyai gambaran dulu. Ya. Baik, selesai materi kita. Nanti silahkan adik-adik kalau ada usulan, komentar, pertanyaan yang perlu disampaikan, silahkan disampaikan. Baik ditulis di kolom komentar atau lewat japri di nomor Ustadz. Dan bagi yang belum mensubscribe video materi dari Ustadz, silahkan di-subscribe. Saya ucapkan jazakumullah khairan katsiran. Aku qouli hadza wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.